Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fasallallahu subhanahu wa ta'ala imunna alaina bi ilmin nafi' wa amalin salih wa ifaqina fid din. Waftarana futuhal arifin wa rizqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Alhamdulillah ikhwas sekalian, dengan taufik Allah Jalla wa Ala, kita kembali melanjutkan pelajaran kita kitab Bulughul Maram, dan kemarin sudah beberapa hadis kita membahas tentang motivasi atau anjuran agar khusyuk di dalam salat. Dan hadis berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Semoga Allah meridhoinya. Tolong Abu Yas dibaca hadisnya. Oh, Abu Yas ada terjemahannya ya? Iya. Kakak aja. Saya saja baca, nanti Abu Yas baca terjemahannya. Anas bin Malik. Bismillah. Qala mu'allifu rahimahullah wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana ahadukum fi salati fa innahu yunadi rabbahu fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yaminihi walakin an shimalihi tahta qadamihi muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin au tahta qadamihi. Coba Abu Yas dibaca terjemahannya. Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian sedang sholat, maka sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada Rabb-nya. Maka janganlah dia meludah di depannya dan jangan pula di sebelah kanannya, akan tetapi di sebelah kiri di bawah kakinya. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat lain atau di bawah kakinya. Baik, ahsanta. Barakallahu fikum. Hadis yang kita baca barusan ini sahabat Anas bin Malik menyampaikan dari Rasulullah SAW ingin menjelaskan kepada kita hakikat salat kita itu adalah bermunajat, berdialog, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba salat itu hakikatnya dia dialog, berbicara dengan suara yang lembut ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang bisa kita dapat di sini berarti haknya Allah di situ. Ya, poin yang pertama, hak Allah Subhanahu wa taala dalam salat itu adalah dialognya seorang hamba dengan Tuhannya. Kemudian poin yang kedua dalam hadis ini adalah beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika kita dalam salat itu dilarang kita meludah ya di arah depan beliau. Di arah depan kita maksudnya. Kenapa dilarang? Nanti akan datang penjelasannya. Demikian pula dilarang dari sebelah kanan. Ya, kalau sini sebelah kiri, sebelah kanan saya. Ini poin yang kedua, adab sama Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh meludah di arah depan. Nah, Allah Subhanahu wa taala baik di dalam Al-Qur'an maupun dari hadis Rasulullah SAW ya,
ketika datang larangan pasti memberikan jalan solusi. Itu harus kaidah baku atau prinsip yang harus ada dalam diri seseorang, baik dia dalam berumah tangga, seorang guru, seorang mudir, seorang pimpinan, seorang bos, ya. Ketika dia melarang seseorang, itu berikan jalan solusi, ya. Berikan opsi lain. Jangan hanya larangan, tapi tidak ada solusi. Hampir kita jumpai dalam Al-Quran, setiap larangan pasti ada jalan solusi. Iya. Kalau tidak ada kalau larangan, ya, ada kalanya larangan, ya. Kenapa kita dilarang? Ada ancaman di situ. Ya. Nah, ketika meninggalkan larangan tersebut ada pahalanya besar di situ. Ada reward. Nah, jadi boleh dikombinasikan di sini. Ya, seorang mudir, pemimpin, bos, ketika larangan ya dilanggar, maka boleh di situ berikan hukuman. Ketika larangan tidak dilanggar, maka diberikan reward. Apa itu reward? Ya, pahala. Kalau bos ngasih reward untuk karyawannya apa? Hadiah. Apa lagi? Amunisi gitu ya. Atau uang apa lagi? Uang tambahan begitu. Gajinya mungkin 1 juta karena dia rajin. Jam 7 masuk jam 7. Dia hadir terus sebelum jam 7. Ini rajin. Ini serius dia kerja. Dia profesional dia. Maka ada reward. Ya, ada hadiah di situ, ada motivasi. Baik. Nah, di sini apa solusi ditawarkan oleh Allah? Poin ketiganya kita dapat itu. Larangan nggak boleh meludah di depan, nggak boleh meludah ke samping kanan. Ya, tapi diberikan solusi oleh Allah. Di mana meludahnya? Ya, meludahnya di mana? Walakin an shimalihi. Ya, di sebelah kirinya. Tahta qadamai, di sebelah kiri, di bawah kaki kita. Ya, wa fi riwayat di sini au tahta qadamai. Tapi apakah zahir dari hadis ini ketika kita mau meludah, ya, apakah harus langsung ke sini? Ya, nanti akan ada penjelasannya insyaallah. Tapi kita poinnya sudah dapat tuh. Dalam hadis ini ada 3 bahasan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kawan sekalian, Syekh Shalih Utsaimin dalam kitab ini beliau menjelaskan kepada kita, apabila salah satu di antara kita sedang sholat, hakikatnya dia sedang bermunajat dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sih artinya munajat? Munajat itu adalah al-musalli yunaji rabbahu, yakni yukallimuhu subhanahu wa ta'ala bisatil khafi. Ini seorang bermunajat, orang yang salat dia bermunajat kepada Rabbnya, artinya dia berbicara, berdialog kepada Allah dengan suara yang samar, suara yang khafi, suara yang lembut. Ya, bukan suara yang teriak-teriak atau suara yang bentak-bentak. Maka kita lihat, ya nggak ada ya salat seseorang teriak-teriak, arti dengan suara yang lembut, suara yang khafi. Iya. Atau bahasa kitanya adalah suara batin. Ya, hubungan batin kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalatu wassalam, Allah mengatakan Nabi Musa, wa nadainahu min janibit turil aiman. Ya, kami memanggil Nabi Musa alaihissalatu wassalam dari sisi kanan Jabal Tur, ya, Jabal Tur. Kemudian wa qarabnahu, kemudian kami dekatkan Nabi Musa itu tersebut dalam keadaan dia kepada kami sangat dekat sekali, ya, najiyah, sedang bermunajat, ya, sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam Quran surat Maryam ayat 52. Oleh karena itu, seorang apabila dia
sudah mau masuk dalam sholatnya, maka pahamilah, ketahuilah Allah Jalla wa'ala sedang berada di hadapan dia. Kita mau sholat, pahami betul Allah itu ada di hadapan kita. Ya. Oleh karenanya dia mengatakan apa? Subhanakallahumma wa bihamdika. Orang sholat itu ketika dia mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika wa yukhatibullah bikafil khitab, maka dia sedang berkhitab, berdialog, berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Faqad sabata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwan ya, orang kalau khusyuk sholat itu ini benar-benar nikmat sholatnya, benar-benar ruh sholat itu dapat. Iya, karena dia memahami setiap yang dibaca dan memahami, merasakan apa yang dia lakukan di dalam sholatnya, karena semuanya ada maknanya. Ya, dia memahami, menyadari betul ketika dia menghadap ke kiblat, siapa yang ada di arah depan dia. Ya, kita ya kawan, kita ini kalau kita lewat presiden gimana laga kita? Presiden kita pasti bagus-bagus yang posisi kita kan begitu ya. Ya, itu presiden. Ini Allah Subhanahu wa taala. Rajanya presiden. Ya, Tuhannya presiden. Maka ketika seorang sudah hadir betul di dalam sholat itu ada Allah Subhanahu wa taala depannya, maka tidak ada lagi hiruk pikuk selain dari sholat. Yang ada semua sholat aja di dalamnya. Nah, makanya Nabi SAW mengatakan, qasamtu shalah baini wa baina abdi nisfain. Saya membagi salat itu antara Allah Jalla wa ala dengan hambanya itu ada dua nisfain, kata beliau ya. Nisfain. Yang pertama, wali abdi masa'ala. Untuk hambaku apa yang dia minta. Yang pertama, Nabi SAW membagi salat di dalam salat itu antara dirinya dengan Allah, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan dua nisfain. Yang pertama, untuk hambaku apa yang dia minta. Jadi yang kita salat itu, bacaan salat kita itu sebenarnya untuk kita. Apa yang kita minta maka dibalas oleh Allah. Lihat di surah Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi untuk membantu kita untuk khusyuk dalam salat itu harus bisa memahami maknanya. Caranya untuk memahami makna yang kita baca adalah harus belajar bahasa Arab. Ya, kalaupun tidak bisa berbahasa Arab, maka poin-poin atau ayat-ayat yang akan kita baca, ya, paling minimal kita hafal artinya. Ya, paling minimal kita hafal artinya. Kalau kita tidak bisa belajar bahasa Arab, saya sibuk mungkin sudah saya pokoknya ya memahami apa saja yang saya baca. Ya, karena mungkin keterbatasan waktu saya, ya mungkin tidak begitu porsinya dalam belajar. Pahami apa yang paling penting saja. Ya, rukun-rukun sholat. Misalnya Al-Fatihah itu wajib tuh. Pahami apa yang dibaca, maknanya. Sehingga ini benar-benar akan membantu kita khusyuk dalam sholat. Iya. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal azim. Ya, Rabbana walakal hamd. Minimal hal-hal yang tersebut dia paham makna dan kandungan atau konsekuensinya. Jadi pembahasan tentang fikih sholat ini sendiri panjang ya. Mulai bacaan, sunnahnya itu mendalam itu bahasannya. Kenapa harus begini? Ya, apa fungsinya harus sana? Kenapa nggak begini saja? Kenapa nggak begini saja? Kenapa nggak begini saja? Tapi fungsinya itu para ulama menggali luar biasa. Ya, kenapa kok harus rukunya harus sejajar, datar, nggak boleh bengkok-bengkok?
Nah, jadi ketika khususnya surah Al-Fatihah di sini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya benar-benar milik Allah Jalla wa Ala, Rabb semesta alam. Ini yang dibaca oleh hamba di dalam solat. Kemudian apa balasan Allah ketika kita baca itu? Allah mengatakan hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Hambaku telah memujiku. Jadi kita saling sahut menyahut. Namanya komunikasi kan, dialog kan, hubungan batin. Iya. Saya berbicara ada balasannya. Saya mengucapkan ada balasannya. Ketika kita mengucapkan itu dibalas oleh Allah, hambaku memujiku. Coba hati mana yang enggak bahagia coba? Kita manusia itu. Ana ngajak dialog antum, tapi antum cuek, marah enggak ana? Coba ini tidak, ikhwan. Kita berbicara, tapi diajak langsung, ngobrol langsung dengan Allah. Dialog langsung, insyaallah. Makanya khusyuk itu sangat penting. Maka hirup pikuk dunia itu selesaiin dulu baru sholat begitu lah. Nah, wa idza qala, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian kita baca Ar-Rahmanir Rahim. Apa arti Ar-Rahmanir Rahim? Nah, Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang memiliki kesempurnaan Ar-Rahman, kasih sayang. Iya. Untuk seluruh makhluknya. Orang kafir maupun muslim, sejahat-jahatnya makhluk, Allah tetap sayang. Kemudian Ar-Rahim, hanya khusus untuk orang-orang mukmin saja. Makanya kita nggak heran ya, kita lihat kenapa kok orang-orang kafir itu semuanya kaya raya. Iya. Negara adidaya seperti Amerika atau hampir mendekati negara Cina, semua dunia diberikan oleh Allah. Bentuk kasih sayang Allah. Itu surga mereka di sini. Surga mereka di sini. Tapi tidak diberikan semua kepada orang muslim. Karena bukan ini tempat dia. Orang muslim itu bukan ini tempatnya. Makanya kita diberikan oleh Allah kepayahan, kesusahan, kemiskinan, kesengsaraan. Ya. Karena memang dunia ini tempatnya orang-orang kafir dan neraka bagi orang mukmin. Ya kalau sudah dikatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ya. Dunia itu adalah nerakanya orang-orang mukmin dan surganya bagi orang-orang kafir. Mau gimana lagi? Ya kan? Neraka untuk orang-orang mukmin. Enggak enak. Ya harus sabar. Makanya ketika Allah mengatakan Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya dikhususkan hanya untuk orang-orang yang beriman khusus. Kenapa hanya orang beriman? Iya, kenapa hanya orang beriman Allah berikan seperti itu, Allah khususkan? Karena hanya orang yang berimanlah yang merasakan kedamaian, kebahagiaan dalam hatinya. Semiskin apapun dia, ketika dia beriman, tentram hatinya, kaya dia. Iya, orang kafir sana, sekaya apapun hartanya, tapi hatinya tidak tentram, gelisah, gundah gulana. Punya duit banyak, yang terpenting dalam hatinya, cemana caranya jaga duit saya ini, sewa sapam, sewa segala macamnya. Orang muslim ketika diberikan harta oleh Allah karena dia beriman kepada Allah, itu kan milik Allah titipan. Kalau diambil ya silakan, walaupun tidak punya saya kok, ya kan? Dan hakikatnya apa yang dia ambil akan kembali ke saya di surga nanti, kan gitu. Iya, karena itu kita punya mobil, punya rumah, punya anak, punya banyaklah perhiasan hilang diambil orang, maka nggak usah sedih, nggak usah galau.
Iya, motor hilang, rasa galau. Karena itu bukan milik kita. Milik siapa? Milik Allah. Ya kalau milik Allah, sesuka Allah, kapan dia mau ngambil? Nah, itulah kenapa dikhususkan hanya untuk orang beriman. Kan dengan orang beriman sebagaimanapun diuji oleh Allah, karena dia sudah berikan kekayaan hati. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi, qala Allahu, ketika kita mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Allah membalas dialog kita, ucapan kita. Asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan maliki yaumiddin, kemudian kita mengucapkan dalam salat maliki yaumiddin, Allah balasnya apa? Majjadani abdi. Allah Subhanahu wa taala mengagungkanku. Karena saya, kata Allah, adalah Malik, raja dari sebanyaknya raja. Yang menguasai hari kebangkitan. Nah, kemudian saya mengatakan, wahai saudaraku seiman, kebanyakan di antara kita ketika membaca Fatihah hanya membaca tok, tidak masuk dalam relung hatinya. Maka bagaimana mungkin sholat yang seperti ini bisa mencapai sholat yang khusyuk? Naam. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika hambaku mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Masya Allah, maka Allah akan benar-benar menolong hambanya. Iya, hanya kepadamu ya Allah saya beribadah, dan hanya benar-benar kepadamu saya minta pertolongan. Dari awal sampai akhir tadi itu semua kandungannya tauhid semua, teman. Iya, seorang hamba sedang bermunajat kepada Allah, dia mempasrahkan dirinya secara totalitas. Saya yang menolong, yang membantu saya hanyalah Allah. Ketika dia sudah yakin dalam kehidupan dia, yang bisa menolong dia, membantu dia, itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika nggak ada orang yang mau menolong dia, maka dia nggak perlu berkecil hati, karena hakikatnya pertolongan itu datang karena dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, kita makhluk sosial, manusia makhluk sosial, butuh bantuan orang lain. Ya, nggak bisa kita bergerak sendiri. Kita sakit, butuh bantuan dari dokter. Kita bangun rumah, butuh bantuan tukang. Ya, kita semuanya butuh. Pedagang butuh pembeli butuh pedagang, semuanya butuh. Oleh karenanya itu, ketika ada peluang kebaikan di sini, maka seorang hamba yang beriman kepada Allah itu jangan sampai dia berpaling darinya. Kalau dia berpaling darinya, sebagian ulama mengatakan tangisilah kesedihan dia. Apa maksudnya? Ya, orang yang hadir di depan dia pertolongan, atau bahasa kitanya ada orang minta bantuan kepada dia. Dia mampu sebenarnya untuk memberikan bantuan, tapi dia berpaling darinya, cari-cari alasan bagaimana caranya saya nggak bisa membantu. Maka tangisilah kesedihan dia. Orang seperti ini sedih. Iya. Orang seperti ini menyedihkan. Maka butuh kita untuk menangisi kesedihan dia. Rasanya kenapa, ikhwan? Ini peluang kebaikan ada di hadapan dia. Peluang itu jatuhnya satu kali, Pak. Ya, nggak ada yang bisa menjamin kalau ketika ada peluang satu ini akan datang peluang kedua. Siapa yang bisa menyampaikan dia untuk sampai pada peluang kedua? Nggak tahu. Ini rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tadri nafsun ma taksibu ghadan. Kan demikian ayat bunyinya. Setelah ini saya nggak tahu akan melakukan apa. Ya gitu kan? Ini ada peluang kita untuk membantu orang lain, tapi kita nggak mau melakukannya. Padahal kita mampu untuk melakukannya, kecil maupun besar, maka bantu. Boleh jadi itu adalah amalan terakhir, amalan penutup kita menghadap Allah Rabbul Alamin. Itulah kenapa ketika seorang sholat menghadirkan kalimat ini,
dalam sholatnya, dia benar-benar minta pertolongan kepada Allah. Orang yang meminta pertolongan kepada Allah, janjinya Allah akan bantu. Orang yang menolong Allah atau orang yang menolong agama Allah, Allah akan tolong dia. Itu sebuah kepastian, sebuah prinsip yang gak boleh dilanggar. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurukum. Kan demikian ayat bunyinya. Disebutkan lagi, orang yang berimanlah yang akan ditolong oleh Allah. Ya, hanya orang berimanlah yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalian mau menolong Allah, menolong agama Allah ini nih. Menyebarkan dakwah, mengajak orang ngaji itu nolong agama Allah. Ya, orang nggak mau ngaji, nanti jangan dikira orang yang warga di sini semuanya, jangan dikira nggak dihisab. Jangan dikira semuanya nggak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa sudah pintar, nggak betul lagi untuk belajar. Ya sholat kan gitu-gitu aja. Ya, Allah Akbar gini-gini. Ya, itu gitu saja. Ngapain harus dalam-dalam? Semuanya akan diminta bertanggungjawab. Ketika dia ada ustadz, ada dai, kenapa engkau nggak hadir? Apa alasannya menghalangi itu tidak hadir? Ya, kalau kita mesti memberikan hujah di hadapan Allah yang seperti itu, silakan. Ada hujah kita, alasan kita lebih kuat dari situ, silakan. Ya, jadi kewajiban kita mengajak untuk menyebarkan agama Allah. Ya, siapa yang membantu menolong agama Allah, janji Allah akan tolong. Janji Allah pasti akan tolong. Sadar atau tidak sadar, banyak sekali Allah telah menolong kita. Ya, kalau kita runut satu-satu dari A sampai Z, sangat banyak sekali apa yang saya rasakan dan apa yang ikhwan sekalian rasakan. Bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi menurut kita nggak baik, tapi menurut Allah baik. Ya. Saya kisahkan. Ya. Kalau buat kisahnya para sahabat dulu, para nabi dulu, sangat banyak sekali pertolongan Allah itu ya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menyebarkan agama Allah, yaitu termasuk dari menolong agama Allah. Kemudian ditolong oleh Allah, diselamatkan dari api, kobaran api, dari siksa Raja Namrud dan seterusnya. Nabi kita SAW, dan pun banyak ya kisah-kisah yang lain. Dan anak pun juga sangat banyak dalam kehidupan ini merasakan banyak sekali pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang menurut akal sehat anak nggak mampu untuk menggapainya. Yang menurut akal kita nggak mampu. Ya subhanallah, luar biasa. Nah, hadza baini wa baina 'abdi nisfain. Jadi wa hadhihi al-ayatu ar-rabi'ah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan hadza baini wa baina 'abdi nisfain. Inilah ya antara saya dengan hambaku. Fal ibadatu lillah, ibadah itu hanya milik Allah. Minta tolonglah kepada Allah semua urusan kita, baik urusan agama dan urusan dunia kita. Fa iza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim qala hadza li'abdi. Ini dia. Ketika kita mengatakan ayat di atas, maka hadza li'abdi, ini untuk hambaku. Dan untuk hambaku apa yang dia minta. Apa yang kita minta di sini? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku, bimbingkan aku agar selalu istiqomah di atas jalan yang hak ini. Iya. Jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi agama Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Ya, ulaika lahum adzabun 'azim. Masyaallah. Kita berpegang teguhlah kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Qur'anul Karim, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam atau Rasul sallallahu alaihi wasallam atau agama Islam atau kebenaran. Itu as-siratal mustaqim. Iya. Sehingga benar-benar Allah jaga kita di atas siratul mustaqim ini. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengulang-ulang nasihat kepada sahabatnya, ittaqullah summa istaqim. Bertakwalah kalian kepada Allah, kemudian istiqomahlah di atas jalan yang lurus ini. Sulit ikhwan. Istiqomah itu perkara yang sangat sulit. Maka untuk membantunya agar kita istiqomah, jangan pernah luput dari kajian. Jangan pernah luput dari kawan-kawan yang bisa mengajak kita kepada kajian untuk belajar terus. Ya, karena kita tidak bisa menjamin kita mati dalam keadaan apa.
Ya, wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kita mati di negeri mana nggak tahu. Udah jadi di sini seterusnya. Di negeri ini kita istiqomah atau tidak, atau di sana. Maka untuk membantu kita istiqomah, selalulah bersama orang-orang soleh. Sehingga banyak di antara kita merasa, oh saya bisa untuk istiqomah. Tidak bisa, jangan pernah melanggar apa yang disabdakan Nabi SAW, yusbihu mu'min wa yamshi kafir. Pagi hari dia mukmin, tiba-tiba sore sudah kafir. Wa yamshi mu'min wa yusbih kafir. Sorenya dia mukmin, paginya sudah kafir. Jadi sangat-sangat singkat, sangat-sangat pendek dari seorang itu beriman atau tidak beriman. Nah, untuk mewaspadai itu, menghati-hati itu, ya, jawaban Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bantu kita agar selalu bisa istiqomah di atas jalan yang lurus ini. Ya. Jauhi perselisihan. Allah nggak suka dengan perselisihan. Ahlussunnah wal jamaah itu, atau al-jamaah, yang disebut dengan al-jamaah, mereka selalu bersatu di atas yang hak. Iya. Adapun ad-dhalalah wal furqah, ya mereka identik dengan perpecahan, perselisihan. Makanya ketika datang perselisihan, fa iza tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Datang perselisihan kepada kita, maka jalan solusi ditawarkan adalah kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada kitabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita, ini jalannya bukan orang-orang yang engkau murkai. Siapa orang yang dimurkai oleh Allah? Orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ada orang Yahudi, ya, dan orang-orang yang disesatkan. Waladhal, jangan kau jadikan saya termasuk orang-orang yang sesat. Siapa itu? Nasrani. Benar-benar kita dijaga oleh Allah dari dua golongan yang paling bahaya, orang Yahudi dan Nasrani. Jangan sampai kita dimurkai oleh Allah. Jangan sama kita dengan orang Yahudi, dimurkai oleh Allah. Yahudi itu sebutkan oleh ulama tafsir adalah mereka beramal tanpa dengan dasari ilmu. Ya, jadi pastikan kita mau ibadah, mau sholat, mau apapun dari jenis ibadah yang kita lakukan, pastikan ada dalilnya, sumbernya yang qat'i. Jangan asal ikut-ikutan. Nah, ikut orang banyak, ya. Ya, namanya siapa yang bisa menjamin kebenaran datang sama orang yang banyak? Toh pun juga banyak orang-orang yang banyak pun juga ya berselisih. Dan wadhalin orang-orang Nasara, ini mereka beribadah ya orang-orang Nasara mereka beramal tanpa ilmu. Orang Yahudi mereka ilmu tapi tanpa amal. Banyak ilmunya. Orang Yahudi banyak ilmu tapi tanpa amal sama sekali untuk ralat sebelumnya. Nah, hadza yang dihadirkan dalam salat kita adalah bermunajat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirkanlah dalam setiap salat kita apa yang kita baca, apa yang kita lakukan. Sungguh-sungguhlah untuk menghadirkannya. Jangan pernah luput hati kita atau lalai hati kita sedikit pun dari hal yang kita sebutkan di atas. Apa yang kita ucapkan pahami betul, apa yang kita gerakkan harus pahami betul, harus maknai betul, sadari betul. Nah, kemudian saya di sini menyebutkan permisalan ya kan, tentang presiden ya, min mulukid dunya. Summa law furidu annaka tunaji malikan. Kita berdialog dengan presiden gimana itu? Rais min raisid dunya. Ya. Benar-benar ya mata pun tidak berkedip kan begitu. Itu sama presiden. Tapi gilirannya dengan Allah Subhanahu wa taala, padahal presiden itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, lebih layak lagi sebenarnya Allah diperlakukan seperti itu. Maka hendaknya kita
menghadirkan sholat yang apa yang kita sebutkan di atas. Yang kedua di sini ya sudah azan belum? Tadi bunyi apa tadi? Belum ya. فيجب أن تكون معه متعدبا مؤذبا له من جملة الأدب مع الله سبحانه وتعالى إن كنت تناجيه في صلاتك. Ya wajib bagi kita untuk beradab bersama Allah Subhanahu wa taala dengan adab yang begitu besar. Ya, ketika kita sedang sholat, jangan kita meludah di depannya atau di samping kanannya. Nah, dalam ayat ini katakan fala yabruqanna qibla wajhihi wala an yaminih. Jangan kita berludah di hadapannya atau di sebelah kanannya. Karena di depan itu alasannya ya, kenapa kita tidak boleh berada di depan? Karena ada Allah di depan kita. Ada wajah Allah di situ. Fa ainama tuwallu fasama wajhullah. Kemana saja engkau mengarahkannya, ada wajah Allah di situ. Kemana saja engkau menghadapkan, ada wajah Allah Subhanahu wa taala di situ. Ya. Oleh karena itu tidak boleh kita meludah ke sebelah depan, ke arah depan. Demikian pula kenapa kita tidak boleh mengarah ke sebelah kanan kita? Karena di situ adalah li'anna an yaminihi malakun, ada malaikat Allah. Sebelah kanan kita ada malaikat Allah. Sehingga kita tidak boleh meludah ke depan maupun ke kanan. Ada malaikat Allah yang mulia. Dan kanan itu identik sesuatu identik dengan kemuliaan bila dibandingkan dengan kiri. Nah, kemudian kita diberikan solusi oleh Allah melalui Nabi SAW meludahnya ke sebelah kiri. Apakah langsung? Maka jawabannya tidak. Kata saya di sini, kalau mau meludah ke sebelah kiri, ya, itu adalah tidak dilakukan wahazaya idza lam yakun fil masjid. Ini tidak dilakukan ketika berada dalam masjid. Ya. Kalaupun mengharuskan, maka ludahlah sebelah kiri menggunakan mindil. Menggunakan mindil. Apa mindil? Sapu tangan. Jadi kita punya dahak, ya, atau batu atau air liur yang keluar, maka jangan ke sebelah kiri. Iya. Kalau sebelah kiri itu di mana? Selain dari masjid, di sahara, di tengah lapang, ya. Tapi kalau di masjid tidak boleh. Meludah sebelah kiri harus dengan sebelah kiri, tapi dengan tangan, dengan sapu tangan. Kalau nggak ada sapu tangan, dengan baju. Ya, dengan baju. Meskipun sebagian ulama mengatakan ya di selain masjid juga nggak boleh, kata mereka. Ya, karena di situ ya ada wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang paling selamat adalah usahakan dengan sapu tangan. Wabillahi taufik. Itu alasannya kenapa tidak boleh depan, kanan, ya maupun di kiri. Ya, karena kalau di depan ada Allah, kalau di samping ada malaikat, kalau yang di sebelah kiri itu diteruskan ulama selain dari masjid, sebagian mengatakan tidak juga boleh karena semua di mana saja kita menghadapkan wajah di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya membuatkan permisalan, bagaimana kalau depan kita tuh presiden? Kita meludah depan presiden gimana? Presiden lewat, ada benar? Iya. Digebuk kompres begini ya, ini atau sebegini. Ini adalah ya secara adab antara sesama makhluk saja. Ketika ada orang depan kita meludah kiri kanan, sudah tercela atau bisa juga pencemoohan. Cara badang cemooh aja. Ya, ludah lu anggung kompos ya. Bagang gini. Lah gawa aja kan gitu. Jadi sebuah perangai yang tidak elok. Ya. Nah, untuk kesopanan ada pakai mindil meskipun secara qat'i ya, secara sharih dalil yang menunjukkan pakai mindil itu ya belum ada. Tapi ini bagian dari adab. Ya, bagian dari adab, maka ini disukai.
Wabillahi wabillahi taufik. Nah, kita masuk hadis berikutnya. Belum kan? Menit lagi. Nah, gitu ya cepat sekali ya, baru bunyi tadi. Nah, coba dibaca Kak. Kak. Nah, hadis berikutnya. Oh, iya. سترت به جانبا بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميتي على إرامتك هذا فإنه لا تزال أصابعه تعرضني في صلاتي رواه البخاري. Coba dibaca terjemahan Kak. Oh, 6. Rasul Saimin masih lanjutkan. Coba wattafaqu ala hadisiha. Wattafaqu ala hadisiha fi qissati an-nijaniyati Abi Jahlin wa fihi fa innaha al-hatni an salati. Nah, coba baca Kak terjemahannya. Dari Anas berkata, dahulu kain tipis dari wol yang berwarna-warni milik Aisyah radhiyallahu anha. Dia gunakan untuk menutup salah satu sisi rumahnya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda padanya, singkirkanlah kainmu ini dari kami, karena gambar-gambarnya selalu muncul di benakku dalam sholatku. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dan keduanya telah bersepakat terhadap hadis Aisyah radhiyallahu. Dan kisah Abi Janiyah, kain dari wol yang tidak bergambar milik Abu Jahl di dalamnya, karena ia melalaikanku dari sholatku. Masya Allah. Jadi poin dalam hadis ini, hal-hal yang mengganggu kekhusyuan sholat adalah kain yang punya corak. Itu yang pertama. Kemudian kain wol. Kain wol ini termasuk kain yang mahal. Oleh karena itu, ya hal-hal yang mengganggu kita dalam sholat dijauhkan saja. Pakaian mahal pun jadi mengganggu orang. Kita lagi sholat depan kita, ternyata, apalagi di depannya sarungnya sarung mangga. Ini nggak lagi apa ya? Nggak lagi iklan ya. Sarung Wadimor itu kan. Kalaupun tetap memakainya, jangan ditaruh di bawah. Taruh di balik dia, di ataskan. Ya orang sholat, Wadimor lagi sholat. Sholat di balik aja jangan ya. Kadang ada dibantahin, sholat tuh ke tempat sujud bukan ke situ. Ya salam ya. Kita tuh sholat tempat sujud, pas di depan kita itu juga, ini mata kita ini pandangannya banyak macamnya. Gitu kan? Tidak ada satupun di antara kita yang bisa memastikan bisa fokus penglihatan kita ke situ. Ya, ini pandangan kita begini, ini sebelah sini masih kelihatan ini sebelah kiri. Iya. Maka hal-hal yang merusak, mengganggu pandangan kita dalam sholat itu singkirkan, jauhkan. Termasuk yang kayak begini ini sebenarnya mengganggu sebenarnya. Ya, atau yang ada sajadah, ada Ka'bah. Ya, itu ganggu sebenarnya. Jadi carilah benar-benar yang polos. Nah, kalau benar-benar pun tidak ada yang polos, ya maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menegur Ummul Mukminin Aisyah yang menggunakan tirai yang kayak begitu di rumahnya, ada coraknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan singkirkan. Ya, ini menunjukkan khusyuk dalam salat itu perkara yang sangat penting. Ya. Masalah tirai saja yang bercorak saja Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh singkirkan. Artinya ini merupakan perkara yang bukan biasa, bukan remeh. Perkara yang besar ini jangan dianggap sepele. Nah, itu mengganggu kita dalam sholat. Kemudian dalam hadis yang kedua di situ adalah pakaian wol, pakaian tebal, pakaian yang mahal akan juga mengganggu seseorang dari sholatnya. Nah, kita lanjut hadis berikutnya. Pak, tonton nggak ada? Ini oke. Abu Iya saja nggak apa. Abu Iya saja. Anda coba tonton.
An Jabir. وعن جابر بن سمرة وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتهين قوم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترفعون رواه مسلم. Nah, coba dibaca artinya. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah SAW sabda, hendaknya orang-orang yang benar-benar berhenti dari mengangkat pandangan mereka ke langit di dalam sholat, atau penglihatan mereka tidak akan kembali kepada mereka. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, jadi sangat jelas hadis yang dibawakan oleh sahabat Jabir bin Samurah ini, larangan secara mutlak ketika sholat menghadap ke arah langit. Ini larangan di sini menunjukkan haram, ya haram, dan ketika melanggarnya maka jatuh dalam dosa. Dosanya ini dosa besar. Kenapa disebutkan dosa besar? Jadi kalau ada larangan Rasulullah SAW, kemudian ketika larangannya dilanggar disebutkan dosanya oleh Nabi SAW atau disebutkan hukumannya, maka itu menunjukkan para ulama ambil faidah yang setiapnya seperti itu menunjukkan dosa besar. Larangannya apa? Ancamannya apa? Penglihatannya ketika menghadap ke langit, ya maka penglihatannya diambil oleh Allah, nggak akan dikembalikan lagi. Bahasa kitanya kasarnya adalah Allah butakan penglihatan kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala butakan penglihatan kita. Bahkan sebagian para ulama mengatakan iza rafa'a basaru ila sama' batalat salatuh. Salatnya batal. Ya, Allahu Akbar, dia menghadap ke langit, maka salatnya batal. Wajib alaihi, wajib baginya untuk mengulangi salat yang baru. Kenapa? Li'anna hadza maksiyah manhiyun, karena dia dalam salat bermaksiat kepada Allah, dan sebabnya juga dia ini su'ul adab terhadap Allah, tidak punya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya batil, maka wajib baginya salat diulang. Baik. Kemudian yang hadis berikutnya dari walahu an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat sami'tu Rasulullah sallam la salata bi hadrati ta'am. Jadi kalau makanan hadir maka enggak ada salat. Ya, sebagai penegas hadis sebelumnya, jadi makan dulu kita. Ya, la salata bi hadrati ta'am. Tidak ada salat dengan hadirnya makanan. Ya, wala huwa yudafi'ul akhbas. Demikian pula orang yang menahan kencing atau BAB atau nahan kentut. Ya. Jadi dalam sholat kita lagi nahan, jangan ditahan. Keluar ambil wudhu. Jangan ceploskan di sini, gitu kan. Kadang ada juga begitu kan. Ya, tahan sebentar, cari aman, bawa keluar. Ya kalau mau kentut di luar. Kadang ini juga kalau dilepaskan di situ, mengeluarkan di situ, maka ini akan mengganggu kekhusyuan orang lain. Iya. Tirai saja itu disingkirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan singkir, apalagi bau yang tidak sedap. Oleh karena itu dalam sebuah riwayat juga orang yang makan bawang itu tidak boleh dekati masjid kami. Ya, makan bawang ini bau itu. Bau seperti itu. Para ulama juga beristimbat dengan hadis tersebut. Kalau badan seseorang itu bau, boleh kita pindah darinya. Meskipun dalam sholat kita lagi takbir, Allahu Akbar. Busuk mana bulu ketiak berjauh. Nak mandi berjauh, ada pagi nak mandi berjauh. Busuk asam lu baju deh, tahan deh. Pindah. Batalkan salat pindah. Banyak tak ada pek mereka. Banyak kan itu kan. Maka yang seperti ini tidak ada salat. Singkirkan dulu, selesaikan dulu hajatnya, BAB dulu, kencing dulu, makan dulu, selesai makan, selesai BAB, meskipun dia tinggal salat, maka kalau dia mendapati satu rakaat, alhamdulillah itu yang diinginkan. Kalau nggak dapat pun juga ditolak jatan oleh Allah, dia sholat pahala sholat jamaah. Wabillahi taufik. Yang terakhir adalah hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-tasa'ub min syaitan. Ini nguap dari syaitan. Wa idza tazaba ahadukum falyakdzim atau falyarud. Man istata'a, ketika kita lagi menguap maka tahan semampu kita. Ya, sekuat tenaga, bisa dengan
baju dengan sapu tangan, dengan kedua tangan atau dengan kanan atau dengan seperti ini, dan dihindarkan saja jangan seperti ini. Nah, wabillahi taufik, demikian saja. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.